Bab 1064. Keajaiban Lembah. Erikin mengingat ketiga kata ini dengan cepat, dan sepertinya sudah tertanam di dalam benaknya. Dia sepertinya berbisik padaku, apakah ini pengingat khusus untukku, atau adakah tujuan lain di balik ini? Erikin melihat punggung Dennis Pu dan sibuk dengan pemikiran dalam benaknya. Dennis Pu sebagai master surgawi pertama dunia tersembunyi, dia menyimpulkan arah langit dan bumi serta melihat pasang surut dunia. Setiap kalimat dan setiap tindakan yang dilakukannya bukan tanpa target, apalagi 3 kalimat yang dia ucapkan dengan ritme misterius seperti itu. Apa arti timur laut? Dia akan pergi saat ini. Apa itu adalah sebuah tindakan untuk membuat pilihan dan lebih awal membawa Dennis Pu menyelamatkan diri. Jika dia benar-benar menghitung apa yang akan dilakukan, maka apakah Sekte Wen Dao sudah mengetahuinya sejak awal? Dengan cara ini, apa arti ketiga kata itu untukku? Apakah itu menyesatkanku, atau memiliki gambaran dan arti lain? Erikin tidak bisa memikirkan petunjuk apapun tentang ini untuk sementara waktu. Dia percaya pada Dennis Pu, tapi bukan berarti dia percaya pada Dennis Pu. Bagaimanapun juga dia adalah penganut Sekte Wen Dao. Sambil menggelengkan kepalanya, Dennis Pu melangkahkan kakinya pergi, jadi dia hanya bisa mengingat kejadian itu untuk saat ini. Meninggalkan jalan keluar dari Sekte Wen Dao, kali ini penjaga di depan gerbang gunung yang melihat Erikin sama seperti melihat tikus saja, meringkuk dan bersembunyi, tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti sebelumnya. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Mengeluarkan perahu terbang berwarna ungu, Erikin melihat ke jalan di luar Sekte Wen Dao dan menariknya napas dalam-dalam. Ketika mereka datang, ketiga orang itu tertawa, tetapi ketika mereka kembali, hanya ada satu orang yang tersisa. Ye Zun, si brewok, kalian berdua bersabarlah untuk sementara waktu, dan aku akan segera menyelamatkan kalian. Saat itu, Sekte Wen Dao yang telah mencelakai kalian akan kita singkirkan. Erikin menoleh dan menatap acuh tak acuh ke istana yang menjulang tinggi di belakangnya, baris demi baris, seperti binatang raksasa berjejeran. Di bawah matahari, rasanya begitu damai dan tenang, seperti tanah suci di luar dunia. Berapa banyak orang yang tahu jika di penjara di belakang gunung, ada banyak orang yang terus-menerus memohon dan berteriak sepanjang hari, hal-hal jahat yang bergantung pada sekte yang melakukan hal kejam, dan tindakan yang dikutuk dewa. Apa yang akan terjadi saat melihat sekte raksasa ini? Untuk Penatua Sun, Erikin hanya mempercayai 5 poin saja darinya. Kalaupun hal ini benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, tapi mereka semua ada di Sekte Wen Dao, yang berani mengatakan bahwa dirinya tidak salah. Kapal terbang berubah menjadi menakutkan dan dengan cepat menghilang di sini. Hehe, kapal terbang miliknya itu benar-benar luar biasa, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa cepatnya, tidak bisa lebih cepat dariku. Gray mencibir, sosoknya yang hampir transparan muncul di luar gerbang gunung, lalu menghilang lagi. Di tengah pegunungan yang tertutup salju di luar perbatasan, sebuah lembah sederhana warna perak tertutup, di mana suhunya di bawah 0 sepanjang tahun, dan udaranya sangat dingin. Angin utara menderu-deru seperti serigala yang melolong, saat bertiup melintasi punggung bukit, dia menimbulkan busa salju di langit. Erikin berjalan keluar dari pintu masuk dunia tersembunyi di lembah. Aku kembali. Erikin mengulurkan tangan untuk menangkap kepingan salju. Dibandingkan dengan dunia tersembunyi, dia lebih suka tempat ini dengan 4 musimnya. Meskipun sumber daya yang dimiliki terbilang cukup buruk dan reikinya juga habis, tapi ini adalah kampung halamannya, tempat di mana dia dilahirkan. Terbang ke atas, Erikin terbang melewati angin dan salju, menghilang di dalam padang salju yang luas. Sekte Qin sekarang sedang menunjukkan tren yang marak, gerbang gunung telah diperbesar berkali-kali lipat dari sebelumnya, dan ada banyak bangunan baru di dalam gerbangnya.
Di bidang seni bela diri, murid yang baru direkrut penuh dengan energi dan darah perjuangan, dan teriakan mereka bahkan sampai mampu mengguncang langit. Kabar aspirasi Eric Kin merebut posisi puncak di ajang pejuang kebanggaan sudah lama beredar. Sekte Qin yang dia ciptakan menjadi terkenal di seluruh dunia. Eric Kin menjadi objek pemujaan bagi semua pejuang, dan menjadi pahlawan bagi mereka. Selama mereka adalah orang-orang muda yang memiliki kejelian tertentu dalam seni bela diri, mereka pasti akan menganggap Sekte Qin sebagai tujuan mereka dan memuja Eric Kin sebagai kejayaan mereka. Semua pihak yang datang untuk meminta masuk bahkan hampir menembus ambang pintu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan Royu Yan di masa lalu. Dan 18 pejuang yang ditipu oleh Eric Kin semuanya penuh dengan semangat, dan tidak ada lagi pikiran untuk pergi di benak mereka ketika pengangkatan selesai. Dengan pasang surutnya Sekte Qin, mereka, sebagai sesepuh, tentu saja memiliki status yang tidak terbayangkan oleh mereka sendiri sebelumnya. Tidak perlu mengandalkan sarana untuk mengalahkan yang kuat untuk meninggikan diri mereka sendiri. Tanpa itu mereka bahkan memiliki reputasi yang hebat sekarang. Sebagai sekte terbesar di kota Ge saat ini, Sekte Qin dipimpin oleh kantor keamanan untuk melakukan pelatihan bersama bahkan bersepakat untuk bekerja sama menjaga ketertiban. Dengan latar belakang ini, bahkan tidak ada yang berani mengacaukan Sekte Qin lagi. Kali ini Eric Kin kembali tanpa banyak keriuhan dan mengejutkan semua orang. Dia baru saja mentransmisikan suara kepada Davison Su dan beberapa orang. Dia berjalan ke Sekte Qin, dan berjalan di bidang seni bela diri. Dia melihat banyak murid yang energi dan bersemangat. Hal itu membuat Eric Kin mengangguk dengan penuh kepuasan. Pembangunan di bawah pengawasan Davison Su dan yang lainnya, Sekte Qin hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Sementara itu, bahkan keluarga dunia tersembunyi pun bukan masalah besar bagi mereka. Kalian berdua akan mencapai fase kesempurnaan, waktu berlalu dengan cepat. Eric Kin menatap Davison Su dan Descarman, dan hal itu membuatnya mendesah pelan. Descarman bukan hanya sudah dinaikkan menjadi pemilik tubuh spiritual, tapi kultivasinya juga memasuki wilayah dengan cepat, dan Davison Su begitu bekerja keras sehingga hal itu membuatnya sedikit terkejut. Guru, aku pergi ke dunia kecil di dalam dunia tersembunyi untuk berburu harta karun. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan buah spiritual. Setelah memakannya, kultivasiku meningkat sampai beberapa alam. Davison Su menyeringai senang. Eric Kin tersenyum, orang ini memang selalu seberuntung biasanya. Dalam perjalanannya, Eric Kin akan menerobos dan melewati beberapa pengalaman dan poin fase kesempurnaan. Dia meminta mereka untuk mengingatnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pil mujarab untuk tahap ini dan menyimpannya. Pil mujarab ini, serahkan ke wakil Tuan Yan. Eric Kin mengeluarkan botol porselen dan memberikannya kepada Davison Su. Sebelumnya, wajah Royu yang dirusak oleh Jason Dong. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya, tapi masih saja meninggalkan beberapa penyesalan. Royu Yan tidak mengatakan apa-apa, tapi mungkin dia memiliki kekecewaan dalam hatinya. Ketika dia mencapai tahap ke-8 pemurnian obat, dia menyempurnakan pil mujarab, yang dapat mengembalikan kultivasi Royu Yan, sekaligus mengembalikan penampilannya yang dulu. Tuan, bukankah lebih baik jika Tuan saja yang memberikan langsung kepadanya? Davison Su bertanya dengan heran. Aku tidak akan lama kali ini, dan aku akan segera pergi. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana dengan ibuku? Ibu Tuan pernah keluar sekali dari kultivasi, ketika mengetahui kenyataan jika Tuan pergi ke dunia tersembunyi, sempat tinggal selama beberapa hari dan kemudian menutup diri lagi. Tapi kali ini retretnya sedikit berbeda. Tatapan Descarman terdengar sedikit aneh. Apa bedanya? Eric Kin mengerutkan kening. Tuan akan tahu jika pergi melihatnya.
Davison Su tersenyum. Ketiganya berjalan ke lembah gunung belakang Sekte Qin, tempat Emi Zhou menutup diri. Pada saat ini, formasi bercahaya terlihat dan menyelimuti tempat dengan radius 1 mil, mengisolasi bagian dalam dan luar. Yang menakjubkan, di sekitar formasi ini terdapat aroma yang aneh. Sekelompok burung berwarna-warni, serta kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, terus terbang di sekitar lembah. Apakah bunga dan tanaman ini seperti ini pada awalnya? Eric Qin mengambil bunga berwarna-warni di tanah. Tidak, itu semua penglihatan-penglihatan yang dihasilkan setelah Ibu Tuan menutup diri. Davison Su menggelengkan kepalanya. Tapi aku memeriksa banyak informasi, dan aku mendengar bahwa pemandangan seperti ini adalah hal yang baik, jadi aku memblokir tempat itu untuk mencegah orang luar masuk. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.